Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bangkit Pasaribu, NIM 21103066. Ya, saya di sini menjelaskan sedikit tentang pemilihan umum di Indonesia. Peran konstitusi dalam sistem politik Indonesia. Konstitusi memiliki peran yang penting dalam membentuk dan mempertahankan sistem politik di Indonesia. Sebagai hukum dasar tertinggi, konstitusi menjadi landasan utama bagi seluruh aktivitas politik dan pemerintahan di negara ini. Konstitusi mengatur prinsip-prinsip dasar, struktur pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, serta dapat menentukan identitas dan arah politik yang akan ditempuh, sehingga menjadi instrumen utama dalam menjaga kestabilan dan keberlanjutan pemerintah di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi sebagai konstitusi yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, sekaligus sebagai jaminan atau kedaulatan rakyat dan supremasi hukum. Dalam mengatur struktur pemerintahan, konstitusi Indonesia menetapkan berbagian kekuasaan yang jelas antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Prinsip pemisahan kekuasaan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh satu pihak, sehingga setiap lembaga negara memiliki fungsi dan kewenangan yang saling mengimbangi di Indonesia. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintah merupakan bagian dan lembaga eksekutif. Sementara kekuasaan legislatif dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Dan kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung serta lembaga-lembaga peradilan lainnya. Struktur ini dirancang untuk menciptakan checks and balance dalam sistem pemerintahan, di mana masing-masing lembaga dapat saling mengawasi dan menjaga agar tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Konstitusi di Indonesia juga mengatur hubungan antara negara dan hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Hal ini sangat penting untuk menjaga kesatuan dan integrasi negara dalam menghadapi keragaman etnis, budaya, dan wilayah yang ada di Indonesia. Dengan diaturnya hubungan ini, pemerintahan pusat dapat menjalankan kebijakan yang merata dan adil di seluruh daerah. Yang kedua itu sejarah perkembangan konstitusi di Indonesia. Perkembangan konstitusi di Indonesia merupakan perjalanan panjang yang mencerminkan dinamika politik, sosial, dan budaya bangsa sejak masa kemerdekaan hingga saat ini. Sebagai negara yang baru merdeka pada 17 Agustus 1945, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menyusun sistem pemerintahan yang sesuai dengan cita-cita kemerdekaan dan kebangsaan masyarakat. Sejarah konstitusi Indonesia dimulai pada tanggal 18 Agustus 1945 ketika Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi pertama. Undang-Undang 1945 ini terdiri dari pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan yang menjadi dasar hukuman tertinggi negara dan mengatur berbagai aspek kehidupan bernegara. Yang ketiga itu sistem pemilihan umum di Indonesia. Sistem pemilihan umum di Indonesia ini mengalami perkembangan yang beragam seiring dengan perubahan konstitusi, kebijakan politik, dan dinamika demokrasi di negara ini. Berikut ada beberapa sistem pemilihan yang telah diterap aturan di Indonesia. Yang pertama itu sistem perwakilan berimbang. Sistem perwakilan berimbang atau proporsional diterapkan dalam pemilu legislatif, baik untuk pemilihan anggota DPR,
DPD maupun DPRD. Sistem ini memungkinkan alokasi kursi di parlemen berdasarkan proporsi suara yang diperoleh partai politik atau kandidat dalam satu daerah pemilihan. Yang kedua itu sistem distrik atau mayoritaria. Pada awal sejarahnya Indonesia pernah mencoba sistem distrik yang menggunakan pembagian wilayah yang menjadi distrik-distrik kecil dengan setiap distrik mengirim satu wakil ke parlemen berdasarkan suara mayoritas di distrik tersebut. Sistem ini umumnya diterapkan dalam pemilu yang menggunakan metode pemilihan langsung, di mana pemenangnya adalah kandidat dengan suara terbanyak di distrik. Namun sistem distrik ini tidak lagi diterapkan di Indonesia karena dinilai kurang mencerminkan representasi proporsional dari keberagaman suara di seluruh wilayah. Yang ketiga itu sistem pemilihan presiden langsung. Pemilu presiden di Indonesia menggunakan sistem pemilihan langsung dengan 2 putaran. Dalam sistem ini rakyat memilih presiden dan wakil presiden secara langsung tanpa melalui perwakilan di parlemen. Yang keempat itu sistem daftar terbuka. Sistem daftar terbuka digunakan dalam pemilihan legislatif, di mana pemilih dapat memilih langsung calon anggota legislatif dari partai politik yang ada di dalam daftar. Sistem ini memberikan kesempatan bagi pemilih umum untuk memilih individu tertentu dari partai, bukan hanya memiliki partai politiknya saja. Ya, cukup itu saja yang dapat saya simpulkan tentang konstitusi pemilihan umum di Indonesia. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.